Teman-teman, weekend ini kemana nih? Kalau udah selesai weekendnya, jalan-jalannya, yuk teman-teman kita bahas lagi, belajar lagi tentang soal-soal P3K Guru di tahun 2023 ini, khususnya di seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana untuk teman-teman pelamar khusus, yaitu untuk P2 dan P3. Let's go teman-teman ya, kita ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini, teman-teman, teman guru Anda termasuk orangnya yang mempunyai dedikasi kerja yang tinggi, selalu rapih dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Suatu ketika Anda meminjam laptopnya untuk mengerjakan tugas membuat modul ajar. Akan tetapi secara tidak sengaja Anda menghapus file teman Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A. Segera menelpon teman Anda yang ahli IT kemudian memperbaikinya sebagai bentuk rasa tanggung jawab? B. Membiarkannya saja karena laptop tersebut bukan milik saya. Oke, kita langsung lihat aja teman-teman yang option B ini ya, karena ini membiarkan berarti tidak ada rasa tanggung jawabnya. C. Tetap tenang, pasti file tersebut bisa kembali ada karena ia bisa memprogram laptop. Oke, kita akan checklist yang A dan C. Bertanya kepada teman Anda cara mengembalikan file yang terhapus. Oke, kita akan checklist. E. Melaporkan kepada pemilik laptopnya bahwa ada file yang terhapus dan menanyakan cara mengembalikannya. Kita akan checklist. Dari antara 4 option ini teman-teman, kita akan pilih satu option yang memang dia mempunyai poin yang lebih daripada option yang lainnya. Kalau misalkan kita pilih yang C, tetap tenang, pasti file tersebut bisa kembali. Ini tidak mempunyai poin yang lebih tinggi daripada A, D, dan E. Jadi yang C ini kita akan delete teman-teman. Tetap tenang, memang kita harus mempunyai rasa tenang, tapi di sini teman-teman pasti kembali karena ia bisa memprogram laptop. Tapi dia tidak ada pelaporan terhadap yang punya laptopnya, karena tetap kita harus izin dan kita harus meminta maaf. Bahkan kenapa bisa seperti itu? Karena filenya ada yang terhapus. Jadi yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman ya. Melaporkan kepada pemilik laptopnya bahwa ada file yang terhapus. Itu salah satu pengakuan kita karena mungkin ketidaksengajaan kita dalam mengoperasikan laptop yang dimiliki oleh guru tersebut atau teman kita. Terus kemudian teman-teman, kita rasa tanggung jawabnya ada ya, bagaimana cara mengembalikannya. Nah, ini adalah rasa tanggung jawab kita untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Mengakui kesalahan terlebih dahulu, kemudian segera memperbaiki sebagai rasa tanggung jawab terhadap pemilik laptop tersebut. Kalau tiba-tiba menelpon teman Anda yang ahli IT, maka kita tidak bisa memberikan pengakuan kesalahan dulu teman-teman. Nah, itu bisa kita ambil poin yang E ini teman-teman, option E ini sebagai rasa pengakuan kesalahan dulu. Kemudian jangan lupa kita harus tanggung jawab untuk mengembalikan file tersebut. Jadi option E ini adalah option yang kita akan pilih di soal nomor 1 ini. Seperti ya teman-teman ya. Lagi nih kita ke soal nomor 2. Anda termasuk ASN P3K termuda di antara guru lainnya. Kita ketahui bahwa mereka kebingungan membuat bahan ajar dengan bantuan teknologi internet, apalagi sekarang ada AI ya teman-teman, dan terbiasa menggunakan cara konvensional. Sikap Anda bagaimana? Apakah A. Membiarkan saja, bukan urusan saya, yang penting saya menggunakan IT saat mengajar? Jelas option A ini kita langsung delete. Kalau membiarkan saja berarti kita tidak membantu adanya perkembangan di digitalisasi di sekolah tersebut. Karena ini kan ada bahasanya teman-teman adalah yang ASN muda yang udah bisa mahir dalam digitalisasi atau IT tersebut. Tapi kita membiarkan teman kita dalam satu sekolah tidak bisa menggunakan teknologi. Ini hanya membiarkan, berarti ini egois, tidak akan kita pilih. Yang B, saya memberikan nasihat kepada guru tersebut agar belajar IT dengan baik karena guru dituntut untuk terus mengikuti perkembangan zaman saat ini. Kalau secara sekilas teman-teman pasti akan pilih yang B, tapi kita nggak akan pilih teman-teman. Kenapa? Di sini teman-teman memberikan nasihat, sedangkan kita ini kan di situ kan ada di bawah mereka teman-teman ya secara umur. Jadi adabnya itu tidak baik kalau memberikan nasihat. Kalaupun mau itu belajar bersama, memberikan pembelajaran bersama. Nah, itu lebih kepada peningkatan kompetensi. Tapi kalau hanya memberikan nasihat, ngasih tahu nih guru harus bisa IT tanpa dia memberikan solusinya, nah itu kita nggak akan pilih karena itu akan menimbulkan konflik lagi teman-teman. Yang C, membantu guru tersebut untuk belajar bersama dalam penggunaan IT. Nah, ini tepat nih teman-teman.
Tapi kita lihat lagi di option DE-nya ya, barangkali ada yang lebih tepat lagi daripada option C. Saya menjaga perasaan guru tersebut takut tersinggung, maka saya diam saja. Ini pun tidak akan kita pilih. Walaupun memang benar menjaga perasaan, tapi di sini kan harus ada solusinya teman-teman. Karena kan sekarang di soalnya sudah menggunakan digitalisasi semua, sedangkan teman-teman guru belum sampai ke situ. Nah, kemudian yang E, saya berharap mereka bisa diajari cara menerapkan pembelajaran berbasis IT. Ini kita akan pilih juga. Berharap saja teman-teman, tapi kita nggak ada tindakan sama sekali untuk diri kitanya sendiri. Tapi kalau yang C, membantu guru tersebut untuk belajar bersama. Di sini ada belajar bersama teman-teman. Entah nanti ketika belajar bersama beliau belum paham atau misalkan beliau belum mengerti tentang bagaimana penggunaan IT, nah itu nanti urusan berbeda. Asal di sininya sudah ada tindakan untuk membersamai guru tersebut untuk belajar bersama dalam penggunaan IT ini. Jadi yang paling bijak teman-teman itu bisa kita pilih yang option C ini. Nah, memberikan solusi untuk belajar bersama seolah-olah tidak menggurui orang tersebut karena ditakutkan mereka tersinggung dan akan memunculkan konflik lanjutan. Kalau kita akan pilih option B itu menurut saya itu akan memunculkan konflik lanjutan. Tidak memberikan solusi, hanya memberikan nasihat saja. Tapi option C ada yang lebih dekat lagi teman-teman, ada yang lebih tepat lagi, yaitu belajar bersama. Seperti itu ya, kita harus kritisi setiap option yang ada. Let's go teman-teman ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 nih teman-teman, di daerah Anda telah menggunakan absensi online yang tidak bisa diwakili untuk kehadirannya. Suatu ketika Anda melihat ada teman Anda yang menggunakan aplikasi fake GPS untuk bisa absensi di luar instansi sekolah. Sebaiknya apa yang akan Anda lakukan? Apakah A, meminta kepada atasan kepala sekolah di sini ya teman-teman ya, untuk membiarkan gurunya menggunakan aplikasi tersebut karena rumahnya jauh. B, menegurnya karena perbuatan itu menyalahi aturan. C, membantunya untuk menginstal aplikasi fake GPS. D, melaporkan kepada pihak berwajib. E, saya biarkan saja karena saya juga sering menggunakannya. Nih teman-teman, kalau misalkan dalam kasus seperti ini kita tidak bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib karena ini adalah aturan dari instansi. Jadi walaupun mau teman-teman, ini bisa dilaporkan kepada kepala sekolahnya. Nah, tapi di dalam option ini teman-teman, yang paling tepat adalah yang mana teman-teman? B ya, karena dia berbuat menyalahi aturan. Nah, kan diaturnya nggak boleh, harus ada kehadiran di tempat itu. Nah, sedangkan dia menggunakan fake GPS untuk mengakali teman-teman dalam absen online seperti itu. Kalau misalkan kita lihat teman-teman, kalau dia melaporkan kepada pihak berwajib, ini bukan option yang tepat teman-teman, karena ini tentang kedisiplinan pegawai, berarti berkaitan dengan instansi tersebut. Jadi kita nggak akan pilih yang D. Yang E, saya biarkan saja. Oh, saya biarkan saja, saya juga sering menggunakannya. Ini malah sama aja, kita nggak akan pilih. Yang C, membantunya untuk menginstal aplikasi fake GPS. Membantunya, malah ini kita nggak akan pilih. Yang A, meminta kepada atasan. Ini sebenarnya kan kalau ini kan jawaban yang panjang nih teman-teman. Nah, belum tentu panjang ini jawaban yang tepat. Ini pun kita nggak akan pilih. Walaupun rumahnya jauh karena dia sudah terikat dinas, ya berarti dia harus menaati peraturan yang berlaku. Karena peraturan itu mengikat kedinasan dia sendiri. Jadi yang paling tepat adalah yang B, menegurnya karena perbuatan itu menyalahi aturan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi teman-teman nih di soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini Anda menghadapi kondisi ketidakpahamannya dalam mengerjakan tugas melalui aplikasi X yang diberikan kepala sekolah karena kurangnya kompetensi IT yang Anda miliki. Seharusnya Anda bagaimana? Apakah A, melaporkan kepada kepala sekolah bahwa laporan Anda ada yang belum dikerjakan dikarenakan tidak bisa mengoperasikan aplikasi tersebut? Oke, kita akan checklist. Ini kita bisa jadi referensi option. Tapi kita lihat teman-teman sampai option E ya. B, meminta ahli IT untuk mengajarinya aplikasi X supaya bisa mengoperasikan aplikasi tersebut. Ini pun bagus teman-teman. Yang C, mengeluhkan kepada teman guru lainnya. Jelas, kita langsung delete saja, tidak usah kita baca sampai akhir karena sini sudah pasti tidak akan kita pilih.
Yang D, mencari tahu tentang perkembangan dunia digital saat ini. Sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat option D ini hampir mirip ya teman-teman ya, tentang pembelajaran. Tapi yang D kita nggak akan pilih teman-teman, hanya mencari tahu aja. Kan kalau misalkan mencari tahu aja, belum tentu dia harus mengeksekusi terus dan memperdalam seperti itu. Nah, yang E, memberikan pekerjaan tersebut kepada guru lain, malah ini tidak akan kita pilih karena ini tidak ada daya juang untuk bisa dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Jadi teman-teman, kalau saya nih teman-teman, option yang paling tepat di nomor 4 ini adalah option B teman-teman. Dia meminta ahli IT atau meminta ahli dalam bidang aplikasi tersebut untuk mengajarinya aplikasi supaya dia bisa mengoperasikan aplikasi tersebut. Karena di sini ada kalimat untuk peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi ini meminta kita untuk terus mengupgrade diri dengan belajarnya, yaitu meminta bantuan orang lain untuk mengajarinya. Kalau yang option A, melaporkan kepada kepala sekolah bahwa laporan Anda ada yang belum dikerjakan dikarenakan tidak bisa. Di sini kan dikarenakan tidak bisa, laporannya sih bagus teman-teman. Kalau di sini Anda saja ya, option A ini melapor kepada kepala sekolah bahwa Anda ingin belajar untuk mengoperasikan aplikasi tersebut karena Anda tidak bisa. Nah, itu mungkin bisa akan kita pilih. Tapi di sini hanya melaporkan kepada kepala sekolah bahwa saya tuh nggak bisa mengoperasikan aplikasi tersebut. Jadi di mana letak untuk belajarnya. Sedangkan yang B ini meminta untuk belajar. Nah, jadi option yang paling tepat adalah option B, adanya tindakan untuk menambah ilmu pengetahuan, yaitu meminta pada ahlinya dalam mengoperasikan aplikasi tersebut sehingga dapat menambah wawasan dalam peningkatan mutu pekerjaannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita akan pilih option yang B. Untuk teman-teman semua yang belum daftar di kelas belajar bersama kami, yuk kita belajar teman-teman bersama-sama di batch keempat, angkatan keempat ini teman-teman, untuk P2, P3, P4. Silakan teman-teman WA aja di admin ya teman-teman, di Mintera di 087723317506. Mintera mau ikut kelas, silakan teman-teman ya. Kita insya Allah akan belajar mulai di awal Oktober ini. Ya teman-teman, kita langsung lagi ke soal nomor 5 ya. Di soal nomor 5 ini, seluruh aspek sekolah hampir semuanya dibuat digitalisasi, dari absen sampai ke media ajar. Sikap Anda adalah yang mana? Apakah A, mengikutinya karena ini sudah era globalisasi? B, menerima saja karena kita kerja di sekolah tersebut? C, mengikuti perkembangan di era saat ini? D, mempelajari dan mengembangkan ilmu tentang digitalisasi? E, membaca banyak buku tentang internet. Semua opsinya benar semua teman-teman, bahkan tidak ada yang mengarah ke negatif. Tapi tetap kita akan pilih satu opsi saja yang dia mempunyai poin 5 atau poin yang lebih. Nah, kita bahas teman-teman ya. Di option A, mengikutinya karena ini sudah era globalisasi, benar. Kalau hanya mengikutinya, tidak mengembangkan, tidak berinovasi, itu tidak ada daya lebih. Jadi mengikutinya itu adalah ada poinnya, tapi menurut saya ini belum poin penuh. Jadi kita nggak akan pilih. Yang B, menerima saja karena kita kerja di sekolah tersebut, hanya menerima pasrah, berarti tidak ada inovasi lanjutan. Kita nggak akan pilih juga. Yang C, mengikuti perkembangan di era saat ini. Nah, ini mengikuti, udah mulai mengikuti. Tapi kita akan lihat teman-teman, option lainnya apakah ada tentang pengembangan. Kita akan checklist dulu ya. Yang D, mempelajari dan mengembangkan ilmu tentang digitalisasi. Nah, ini lengkap teman-teman. Dia mempelajari kemudian mengembangkan ilmu tersebut. Nah, mengembangkan ini kenapa saya sebut dengan inovasi adalah ketika kita misalkan mengetahui cara membuat soal di kuisis. Nah, bagaimana dikembangkannya? Maka kita tidak saja hanya membuat soal di kuisis, tapi kita bisa menggunakannya di kelas, menggunakan paper mode. Nah, itu kan namanya mengembangkan. Kita kawinkan dengan aplikasi yang lainnya sehingga kedua aplikasi ini bisa berjalan dan saling membantu dalam penyampaian materi atau penilaian yang ada di kelas tersebut. Jadi kita nggak hanya mempelajarinya tapi mengembangkan. Intinya adalah kita tidak stuck di salah satu tempat saja, tapi kita berkolaborasi dengan tempat-tempat yang lain karena itu adalah fungsi pengembangan. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang D teman-teman semua. Kalaupun E, membaca banyak buku tentang internet, ini kita nggak akan pilih karena poin yang lebih ada di option D ini teman-teman. Seluruh option yang memiliki peran lebih adalah D karena ia tidak hanya mempelajarinya tapi mampu mengembangkan ilmu yang ia dapatkan dari pembelajaran tentang digitalisasi.
Pengembangan inilah yang biasa disebut dengan inovasi dalam dunia digital, teman-teman semua. Nah, semoga di 5 soal ini teman-teman bisa jadi referensi belajar teman-teman semua, dan teman-teman semua yang menonton semuanya bisa lulus jadi ASN P3K tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, jangan lupa ya di subscribe, like, dan bagikan ke guru-guru yang lainnya, ke grup guru lainnya. Mudah-mudahan yang menonton, yang membagikan, kita mendapat amal jariah yang terbaik dan diberikan kemudahan dalam mencapai ASN P3K ini. Terima kasih ya teman-teman semua ya. Semoga semuanya lancar sampai teman-teman dapat SK-nya. Amin amin ya rabbal alamin. Dadah teman-teman.